zaman modern ini, bumi kita menghadapi ancaman yang semakin besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam upaya menangani isu nasional dengan berlandaskan Al-Quran dan mendukung terwujudnya nilai ke-8 Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, saya Anita Agustina dan saya Desi Mayasari dengan bangga mempersembahkan inovasi yang kami gagas. Setiap tahun, 64 juta ton sampah dihasilkan, 12% diantaranya merupakan sampah plastik. Dari sebuah plastik, lahirlah mikroplastik. Mikroplastik merupakan polutan tak kasat mata yang kini ditemukan bahkan di organ vital manusia. Mikroplastik adalah partikel sampah plastik yang berukuran kurang dari 5 mm. Beberapa penelitian dalam 5 tahun terakhir telah menemukan partikel mikroplastik di dalam jaringan tubuh manusia. Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga kesehatan kita. Solusi hadir melalui Green Pharmacy. Bayangkan jika apotek dan rumah sakit di Indonesia berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang cara membuang obat kadaluarsa dengan benar. Apa jadinya jika kemasan obat yang kita gunakan dibuat dari bahan-bahan yang mudah terurai secara alami? Bayangkan, kemasan obat yang tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga terbuat dari bahan yang mudah terurai seperti kemasan biodegradable atau bahkan dari bahan daur ulang. Di negara-negara maju, beberapa perusahaan farmasi sudah mulai beralih ke kemasan yang ramah lingkungan yang dapat mengurangi sampah plastik. Bayangkan, Indonesia menjadi pelopor di Asia Tenggara dengan kemasan ramah lingkungan yang inovatif. Mari kita lihat program pengembalian obat atau Drug Take Back Program. Tapi bayangkan jika program ini dipermudah dengan teknologi, aplikasi mobile yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan obat kadaluarsa yang ingin mereka kembalikan. Bagaimana jika limbah farmasi yang terkumpul dapat diproses dengan teknologi daur ulang canggih, misalnya dengan menggunakan bioremediasi, yaitu teknologi yang menggunakan mikroorganisme untuk memecah limbah berbahaya menjadi senyawa yang lebih aman. Kita juga bisa mendorong industri farmasi untuk berinvestasi dalam inovasi teknologi pengolahan limbah. Misalnya, dengan ozonisasi ataupun karbon aktif untuk memurnikan air dan tanah yang tercemar oleh limbah farmasi. Jadi, dengan sinergi antara teknologi, kebijakan pemerintah, dan kesadaran masyarakat, kita bisa menciptakan ekosistem farmasi yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih ramah lingkungan. Kita juga bisa integrasikan nilai-nilai spiritual Islam yang mengajarkan kita untuk menjaga bumi sebagai amanah dan tanggung jawab. Ini semua juga sejalan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk menjaga kelestarian bumi, seperti dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, yang mengajarkan manusia untuk tidak merusak bumi setelah diciptakan dengan baik. Jadi, mari kita bersama-sama berpartisipasi dalam gerakan Green Pharmacy dan mengurangi dampak mikroplastik dengan cara yang inovatif.